Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani, Prodi BBSI Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Buya Hamka sebagai salah satu tokoh pendidikan. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buya Hamka adalah sosok cendekiawan Indonesia yang memiliki pemikiran pribumi dan bervisi masa depan. Nama lengkap Buya Hamka adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau disingkat Hamka. Sementara Buya yang melekat pada namanya merupakan panggilan kehormatan untuk orang Minangkabau. Beliau lahir di Sumatera Barat pada hari Ahad 17 Februari 1908. Beliau dibesarkan oleh keluarga yang taat beragama. Ayahnya bernama Haji Abdul Karim Amrullah atau sering disebut Haji Rasul, dan ibunya bernama Siti Sofia. Buya Hamka menikah dengan Hajah Siti Raham Rasul, lalu menikah lagi dengan Hajah Siti Khadijah setelah 6 tahun istri pertamanya meninggal. Secara formal, Buya Hamka hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar namun tidak tamat. Pada tahun 1918, beliau belajar agama Islam di Sumatera Tawalib. Lalu pada tahun 1922, beliau belajar agama Islam di Parabe, Bukit Tinggi. Keduanya pun tidak selesai. Akhirnya, beliau banyak membaca buku lalu belajar langsung dari para tokoh dan aparat. Buya Hamka pernah mendapat berbagai gelar kehormatan, yaitu Dr. Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, dan dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Beliau juga mendapat gelar Datuk Indono dan Pangeran Wiroguno dari Pemerintah Republik Indonesia. Buya Hamka wafat pada hari Jumat 24 Juli 1981 dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Pusat. Setelah wafat, beliau mendapat bintang Mahaputra Madya dari Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2011, beliau mendapat penghormatan dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional. Karir Buya Hamka. Semasa hidupnya, Buya Hamka melewatkan waktunya sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Jabatan atau amanah yang pernah diemban antara lain sebagai berikut. Teori dan konsep pendidikan Buya Hamka. Hakikat pendidikan menurut Hamka terbagi menjadi dua bagian, yaitu pendidikan jasmani adalah pendidikan untuk pertumbuhan dan kesempurnaan jasmani serta kekuatan jiwa dan akal. Yang kedua yaitu pendidikan rohani, yaitu pendidikan untuk kesempurnaan fitrah manusia dalam ilmu pengetahuan dan pengalaman yang didasarkan pada agama. Materi pendidikan dalam pandangan Hamka pada dasarnya hanya berkisar antara ilmu, amal, akhlak, dan keadilan. Sementara metode pendidikan menurut Hamka adalah diskusi, karya wisata, dan resitasi. Sedangkan metode pendidikan Islami menurut Hamka yaitu amar ma'ruf nahi mungkar dan observasi. Kontribusi Buya Hamka dalam bidang pendidikan yaitu mendirikan sekolah dan menghasilkan berbagai banyak karya, baik dalam bidang sastra, pendidikan, maupun agama Islam. Di antara karya-karya Buya Hamka adalah sebagai berikut. Kata-kata mutiara Buya Hamka. Salah satu pengertian terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Pemikiran Hamka dalam bidang pendidikan lebih menekankan pada ilmu pengetahuan yang menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dapat mengintegralkan potensi fitrahnya yang tinggi dengan potensi akal pikiran, perasaan, dan sifat-sifat kemanusiaan yang lain secara serasi dan seimbang. Melalui integrasi kedua unsur potensi tersebut, maka peserta didik insya Allah akan mampu mengetahui rahasia yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis dan fenomena alam semesta ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.